Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Hozairi, di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Pertemuan ketiga ini, kita akan masuk pada satu bab, satu metode yang disebut dengan metode multi kriteria decision making. Salah satunya kita sebut dengan SMART, yaitu Simple Multi Attribute Rating Technique. Mari para mahasiswa sekalian, kita perhatikan bahwa capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, pertama, mahasiswa memahami konsep dasar atau tahapan dan penerapan dari metode SMART ini. Yang kedua, dapat menentukan kriteria yang relevan dan penting dalam mengevaluasi alternatif. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan sebuah bobot ya setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang keempat, Anda dapat menentukan nilai pada setiap alternatif untuk setiap kriteria. Yang terakhir, dapat menganalisa hasil akhir dari perhitungan metode SMART ini. Nah, pendahuluan SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique ini merupakan metode pengambilan keputusan multi atribut yang dikembangkan oleh Edward tahun 1977. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting ia dibandingkan dengan kriteria yang lain. Nah, pembobotan pada metode SMART ini menggunakan skala antara 0 sampai 1. Bagaimana kelebihan dan kelemahannya? Kalau kita menggunakan metode SMART ini, kelebihannya memberikan struktur yang jelas dalam pengambilan keputusan, mampu memperhitungkan faktor penting secara objektif. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk memilih alternatif yang kompleks. Yang keempat, mengurangi bias dalam pengambilan sebuah keputusan. Tapi dari kelebihan ini banyak kelemahan. Yang pertama, tidak memperhitungkan interaksi antar kriteria. Yang kedua, bobot kriteria bersifat subjektif. Yang ketiga, keterbatasan dalam penanganan data kuantitatif dan kualitatif, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang lama yang besar. Nah, secara umum metode SMART, model yang digunakan dalam rumusnya mu AI sama dengan sigma WJ UII. Nah, ini adalah WJ adalah nilai pembobotan kriteria ke J dan K-nya adalah kriterianya. Mu nilai utility kriteria ke I untuk kriteria sampai ke I. Nah, ini bisa 1, 2, dan seterusnya. Artinya, seberapa banyak kriterianya yang akan diukur. Nah, bagaimana menerjemahkan model SMART ini? Yang pertama, kita harus menentukan jumlah kriterianya. Ada berapa kira-kira jumlah kriteria yang digunakan dalam sebuah pengambilan keputusan. Kedua, sistem secara default memberikan skala 0 sampai 100 ya, berdasarkan prioritas yang telah diinputkan. Kemudian lakukan secara normalisasi. Nah, artinya dari masing-masing kriteria nanti diberikan bobot. Nah, kenapa ini sifatnya subjektif? Karena yang memberikan bobot adalah pengambil keputusan. Sehingga bobot-bobot tersebut pasti dipengaruhi oleh kebijakan, pengalaman, dan seterusnya. Sehingga itulah menjadi kelemahan dari metode SMART. Nah, kalau kita punya N sejumlah kriteria, maka bobotnya adalah nilai bobot yang didapat yang diberikan dibagi dengan jumlah bobot yang keseluruhan.
Ketiga, memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Yang keempat, menghitung nilai utility untuk setiap kriteria masing-masing. Nah, ini adalah proses rumus perhitungan utility. Misalnya mu AI ini sama dengan 100, maka ditentukan nilai Cmax dikurangi dengan Cout nya dibagi Cmax dikurangi Cmin-nya. Mu ini adalah nilai utility kriteria ke-1. Kalau ada sampai 6, maka ke N-nya. Cmax adalah nilai kriteria maksimum, sedangkan Cmin adalah nilai kriteria minimum. Nah, Cout ini nilai kriteria ke I-nya. Jadi nilai kriteria ke I-nya. Nah, proses inilah yang akan nanti menjadi sebuah hasil akhir dari keputusan. Maka hitungan nilai akhir masing-masing dari masing-masing kriteria ke alternatif akan dihasilkan mana kira-kira nilai yang tertinggi. Kita ambil studi kasus satu. Yang pertama adalah sistem mendukung keputusan pemilihan kepala sekolah terbaik. Jadi di satu sekolah ada permasalahan yang kompleks. Bagaimana cara memilih kepala sekolah terbaiknya? Kriteria yang diberikan oleh dinas ada sekitar 9. Yang pertama adalah tertulis, tes tertulis. Yang kedua, portofolio dan karya prestasinya. 3, wawancara. 4, poster video success story-nya. Tabel topik-topik kebijakannya, penilaian dirinya, karya best practice, video pengabdian, dan kuesioner keteladanan. Nah, yang akan dipilih ada 4 kepala sekolah. Bagaimana memilih dari 4 kepala sekolah ini dengan 9 kriteria ini dengan menggunakan metode SMART? Mari kita hitung. Yang pertama, kriteria ini tadi sudah diberikan bobot. Kalau saya sampaikan bahwa bobotnya dari 0 sampai 100, maka dari 9 kriteria ini diberilah nilai-nilai bobot. Tes tertulis bobotnya 0. Kenapa? Mungkin tidak menjadi sebuah kewajiban. Tapi portofolio dan karya prestasi 25%. Wawancara 15%, poster video success story 10%, tabel topik 0%, penilaian diri 0%, karya best practice 20, video pembelajaran pengabdian 20, kuesioner keteladanan 10. Ini adalah pemberian bobot oleh misalnya Dinas Pendidikan yang akan memilih kepala sekolah tersebut. Maka langkah kedua adalah melakukan proses normalisasi. Maka di total nilai bobot tadi adalah 100. Maka dalam proses normalisasi masing-masing kriteria ini akan dibagi oleh total bobot ini. Makanya ini menjadi 0,0, 0,25, 0,15 dan seterusnya. Nah, setelah dinormalisasi, langkah kedua adalah melakukan survei, angket ya, atau mendapatkan nilai dari panitia. Yang pertama, kita masukkan contoh kepala sekolah pertama. Berapa nilai tertulisnya? Tadi nilainya 0. Portofolio karya prestasinya nilainya 75. Wawancaranya 70. Kenapa yang 00 ini selalu diberikan 0? Ya berapapun itu akan dikalikan 0. Artinya ini tidak perlu dilakukan survei. Nah, jadi portofolionya 75, wawancaranya nilai 70, poster video success story-nya 80, karya best practice-nya 80, video pengabdiannya 75, kuesioner keteladannya adalah 70. Nah, ini semua menjadi sebuah konsekuensi, maka dilakukanlah sebuah proses normalisasi ke sini. Sehingga menjadi 0,0, 0,75, 0,70, dan seterusnya. Karena ringnya tadi dari 0 sampai 100. Maka masukkan bobot nilai yang tadi sudah dinormalisasi juga pada masing-masing kriteria, maka nilai Cmax Cout-nya itu adalah Cmax terhadap nilai kriteria tadi, terus Cout-nya itu adalah
nilai bobot pada ini dan nilai bobot pada kriteria ini sehingga nilainya 0,8. Sedangkan CMAX CMIN ini di yang maksimum 0,8, minnya juga 0,00 sehingga kalau dikurangi ya menjadi 0,8 semuanya. Maka nilai utility-nya adalah CMAX ini CMAX COK ini dibagi dengan CMAX ini. Hasilnya 1, 0,8 dan nilai akhirnya adalah perkalian antara nilai utility dengan nilai bobot. Nah, itu adalah contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, para mahasiswa sekalian, adalah sistem pendukung keputusan pemilihan tempat pembukaan cabang usaha makanan baru. Nah, ini masih tersisa pekerjaan untuk Capsek 2, Capsek 3, Capsek 4. Tadi berdasarkan 4 alternatif. Nah, tugas kalian adalah melanjutkan untuk mencari nilai Capsek 2, Capsek 3, Capsek 4. Begitu ya. Nah, nilainya berapa? Silahkan ininya dinilai sendiri. Karena ini adalah proses pendataan. Nah, saya anggap kalian mendata sendiri, memberikan nilai sendiri, hanya simulasi saja ya, disimulasikan saja. Capsek 1 nilainya berapa, Capsek 2 nilainya berapa, Capsek 3 nilainya berapa, Capsek 4 nilainya berapa, sehingga nilai akhirnya nanti akan dipilih nilai akhir yang paling tinggi. Itulah yang terbaik berdasarkan metode SMART. Nah, contoh soal yang kedua ini juga melibatkan sistem pendukung keputusan pemilihan tempat pembukaan cabang usaha makanan baru. Kalau kriterianya ada 4, calon pembeli, pesaing, harga sewa, keamanan. Sedangkan alternatifnya juga ada 4, lokasi A, lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Nah, bagaimana proses perhitungannya? Kita punya namanya kriteria tadi. Terus kita punya namanya penjelasan dari subkriteria. Contoh misalnya, kalau calon pembelinya lebih kecil sama dengan 10, maka nilainya kita kasih 0. Jika nilai subkriterianya atau nilai surveinya antara 11 sampai 40, maka kita kasih nilai 40. Nah, kalau nilai surveinya antara 41 sampai lebih besar sama dengan 100, maka kita kasih 100. Nah, dari nilai ini semuanya nanti silahkan dibobotkan dari ini, terus di berapa nilai bobot yang didapatkan. Nah, inilah nilai bobot yang diperoleh. Nah, lakukan seperti cara tadi, ini masih lokasi A, didapatkan perhitungan, terus silahkan dihitung, adik-adik sekalian, ini adalah nilai akhirnya, ini nilainya adalah 0,23. Maka tugas kalian adalah mencari lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Berikutnya adalah studi kasus. Salah satu dinas perikanan di Provinsi Jawa Timur akan memberikan 60.000 bibit benih ya kepada kelompok pembudidaya ikan lele. Akan tetapi, pihak dinas perikanan kesulitan dalam banyaknya kriteria yang disediakan oleh dinas. Maka selesaikan metode ini dengan metode SMART. Ini adalah kriterianya, ini adalah alternatifnya. Kriterianya apa? Pengalaman, nilai prestasi, kesehatan, usia, dan kolam. Alternatifnya apa? Kelompok A adalah Pak Andi, kelompok B adalah Anton, artinya adalah ketuanya ini. Kelompok C adalah Pak Arya, kelompok D adalah Pak Mamat. Lakukan perhitungan sama dengan cara yang pertama. Kalau kita punya kriteria dan nilai bobotnya ini sudah diketahui 0,35 atau sama dengan 35%, prestasi 25%, kesehatan 15%, usia 15%, sedangkan kolam 10%. Nah, kalau kita mencari misalnya kelompok A nanti masa kerjanya 23 tahun, prestasinya adalah baik, kesehatannya baik, usianya 45, kolamnya 200 mm persegi. Nah, silakan nanti disesuaikan. Kalau apa namanya pengalaman kerjanya itu 75, maka bisa dikatakan itu nilai ringnya 75.
Ini 80, 80, 100, dan 75. Silahkan kerjakan tugas Anda adalah melakukan proses penilaian ini semua, nanti dihitung nilai akhirnya. Kira-kira kelompok apa yang akan dipilih menjadi solusi terbaik. Jadi kelompok B, kelompok C, kelompok D dilakukan perhitungan secara keseluruhan. Silahkan selamat mencoba dan selamat untuk kalian. Silahkan gunakan Excel yang sudah saya berikan di Google Classroom. Kerjakan dalam Excel-nya, pahami tahapannya, dan upload hasil pekerjaan kalian di Excel. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.